Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat penyuluhan kehutanan di Indonesia? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam seluruh aktivitas kita, sehingga kita bisa terus mendampingi kelompok-kelompok tani binaan kita semuanya. Sobat penyuluhan, berjumpa lagi dengan saya, Susilo Margono, penyuluh kehutanan di Jawa Tengah. Kali ini saya akan mencoba sharing dan berbagi saja terkait hal yang sangat sederhana yang saya angkat dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga tani. Yaitu tentang apa kira-kira? Yaitu tentang rencana usaha keluarga. Mungkin ini aneh, tetapi menurut saya ini sesuatu hal yang simple tetapi penting. Di sesi ini saya tidak akan membahas terlalu panjang, tetapi saya hanya ingin menyampaikan pentingnya sebuah rencana usaha keluarga. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen, sehingga kami tetap semangat untuk selalu berbagi dengan sobat-sobat penyuluhan di Indonesia terkait dengan berbagai macam jenis materi nantinya. Oke, sobat penyuluhan, mari kita masuk ke materi terkait dengan rencana usaha keluarga. Khususnya di sini saya hanya akan menyampaikan atau sharing tentang pentingnya rencana usaha keluarga. Oke, sobat penyuluhan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita langsung saja masuk ke materi dengan judul rencana usaha keluarga. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pentingkah rencana keluarga ini? Coba kita simak bersama-sama seberapa penting sih rencana usaha keluarga ini. Oke, rencana usaha keluarga itu menurut sobat penyuluhan, kira-kira yang membuat atau menyusun itu siapa? Ya, yang membuat atau yang menyusun dari rencana usaha keluarga, yaitu seluruh unsur keluarga tani yang telah berkecimpung dalam usaha tani keluarga, yaitu ada bapak, ibu, kemudian anak yang telah dewasa. Di sini ada hal yang sangat penting terkait dengan rencana usaha ini, yaitu disusun oleh, ini yang kami tebalkan. Yang kami tebalkan ini seluruh unsur-unsur keluarga. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam rencana usaha keluarga. Kemudian setelah disusun dan dibuat bersama, artinya rencana usaha keluarga tersebut harus disepakati bersama, ya. Jadi rencana usaha keluarga tersebut harus disepakati bersama. Dan kemudian dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai acuan untuk apa? Nah, secara umumnya adalah untuk pengelolaan usaha tani atau mengembangkan usaha baru. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan sebagai acuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga. Ya, ini secara umum. Sampai di sini sebenarnya dari dua hal ini, itu sudah sangat terlihat bahwa rencana usaha keluarga itu penting. Ya. Sekali lagi dari sini sudah cukup kelihatan bahwa RUK atau rencana usaha keluarga itu penting. Nah, seberapa pentingkah? Kita coba lihat acuan-acuannya, ya. Jadi RUK sebagai acuan keluarga tani untuk satu, yaitu pengelolaan usaha tani yang lebih produktif
dan menguntungkan. Ya, pengelolaan usaha tani yang lebih produktif dan menguntungkan. Kemudian digunakan apa lagi? Ya, untuk mengembangkan jenis usaha tani. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi terhadap jenis komoditas yang sedang diusahakan secara realitas dan rasional. Ya, jadi bisa dijadikan acuan karena perencanaannya adalah perencanaan yang tertulis. Ya, sehingga diversifikasi terhadap komoditas ini bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan secara realitas dan rasional. Kemudian, seberapa penting yang lain acuannya ini ya? Mengetahui dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki. Jadi bisa digunakan itu sebagai acuan karena dalam menyusun rencana tentunya harus berbasiskan pada sumber daya yang ada, termasuk sumber daya yang ada di desa dan lingkungannya. Nah, ini cukup penting sekali nih. Keluarga tani dapat merencanakan secara sistematis jenis usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakan. Bahkan juga harus bicara tentang sarana kegiatan dan biaya yang diperlukan. Jadi, RUK ini ya bisa membuat si keluarga ini dapat merencanakan secara sistematis. Ya. Kemudian di dalamnya bisa dimasukkan jenis-jenis usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu di mana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakan, kemudian sarana dan kegiatan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, terkait dengan pentingnya RUK ini, bahwa dengan menyusun RUK yang berkelanjutan, keluarga tani senantiasa dapat memulai dan juga mengevaluasi hasil kegiatan usaha taninya. Ya, ini sangat penting sekali ini. Bisa mengawali bukan mengakhiri ya, tetapi bisa memulai dan juga bisa mengevaluasi hasil kegiatan usaha taninya. Oke, sobat penyuluhan, saya rasa cukup sampai di sini. Demikianlah sobat penyuluhan materi yang telah kami sampaikan tentang rencana usaha keluarga. Khususnya di sini saya hanya membahas tentang pentingnya. Dan kira-kira menurut sobat penyuluhan, penting atau tidak rencana usaha keluarga? Sepenuhnya saya kembalikan kepada seluruh sobat-sobat penyuluhan. Apakah ini dianggap penting atau tidak? Yang pasti, di dalam setiap usaha, namanya perencanaan, itu harus selalu ada. Oke, sobat penyuluhan, sampai di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen, sehingga kita tetap semangat untuk membuat materi-materi yang lain ke depannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di dalam channel yang sama, yaitu di channel Susilo Penyuluh. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.